sahabat tertawa, akan tetapi beliau hanya tersenyum. Nabi kita lebih banyak berpikir daripada ia tertawa. Pernah sahabat tertawa, akan tetapi beliau hanya tersenyum. Nabi kita lebih banyak berpikir daripada ia tertawa. Tertawa boleh saja, bercanda ada batasnya. Tertawa boleh saja, bercanda ada batasnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bercanda terhadap sahabat-sahabatnya. Bahkan seorang ulama juga pernah bercanda terhadap muridnya. Apa dikatakan seorang ulama mufassir ini terhadap muridnya? Dia berkata, apakah kamu datang dari negeri Afrika? Kata muridnya, iya benar ya Syekh, saya datang dari negeri Afrika. Berarti engkau adalah anak saya. Kata muridnya, hah? Kapan Syekh menikah dengan wanita Afrika? Syekhnya langsung tertawa terbahak-bahak, katanya bukan. Maksud saya adalah engkau adalah anak murid saya. Dalam Islam ada yang namanya bercanda. Rasulullah disebutkan dalam Al-Quran, ruhama'u bainahum asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Artinya apa? Rasulullah sangat tegas terhadap orang-orang kafir. Akan tetapi ruhama'u bainahum. Ruhama itu artinya apa? Kasih sayangnya. Kasih sayangnya. Dalam riwayat lain Rasulullah SAW bersabda, seseorang dianggap berpahala, seseorang dianggap berbuat amal kebaikan jika dia membuat temannya bahagia. Jika dia membuat temannya bahagia. Lihat, kita berkata kebaikan terhadap teman kita, tapi kita tidak membuatnya bahagia. Itu percuma. Kamu harus pakai jilbab. Kalau nggak pakai jilbab masuk neraka. Ntar kalau di neraka kamu ditusuk. Kalau di neraka kamu dibakar. Ntar kamu disetrika. Itu membuat dia bahagia nggak? Tidak. Tapi itu kebaikan kan? Tapi itu kebaikan. Padahal Rasulullah katanya membuat orang lain bahagia itu juga termasuk dalam pahala. Au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan lagi nih Ustaz Zoki nih. Dari pembahasan tadi kalau kita berbicara tentang Rasulullah itu luar biasa ya. Maksudnya Rasulullah aja bercanda gitu loh. Masa kita kaku-kaku banget teman-teman, Iya. nggak boleh lah Ustaz Zoki aja Pernah yang kata tadinya Nabi ini suka bercanda kamu juga naik sekarang. apa ke sini? Naik onta. Kata Nabi, anak onta kan? Enggak, onta. Anak onta. Enggak, onta. Kata Terus? Nabi, itu kan punya mama. Onta itu yang kau naik kan punya mama, berarti anaknya onta. Iya benar-benar, benar juga. Ini Masya Allah nih kita kembali lagi ke tema kita hari ini masih serius amat sih. Iya. Nah Ibu tadi tepuk tangan dong. Aduh. jawaban dulu nih Pak Ustadz nih, jawaban yang dari ibu tadi. penanya tadi dulu nih. Masya Allah yang anaknya ini pendiam. Bahkan kalau boleh dibilang sama teman-temannya itu kayaknya kok malah kurang bergaul. Malah agak cenderung jadi kuper dan sensitif banget. Takutnya anaknya ini jadi seorang yang pendendam. Nih apa yang harus dilakukan sebagai orang tua Pak Ustadz? Ada bacaan buat anak. Nah, gini, kalau anak itu doakan anak, nih buat orang-orang di rumah, tolong surah Ali Imran ayat 200. Ya ayyuhallazina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha. Tiupkan di telinga anak supaya anak itu ya kalau mau menasihati anak, ambil dulu hatinya. Dengan cara apa? Itu tadi surah Ali Imran ayat 200. Jadi anak itu terbuka hatinya untuk dinasehati. Tuh ya Ali Imran ayat 200 Pak Ustadz, Iya. jadi biar di garis bawah Iya, ini. kalau ada anak nakal didoakan. Masya Allah. Jadi dilembutkan hatinya. Anak yang keras kepala juga seperti itu ya didoakan. Ustaz Zoki silakan ditambahkan Ustaz Zoki. Anak yang menyendiri pasti ada sebabnya Bu. Sebabnya bisa macam-macam. Pertama mungkin sebabnya dari pola asuh ibu dan bapaknya yang sangat keras. Sehingga membuat anak tidak nyaman berada di dalam rumah dan sibuk menyendiri di dalam kamar. Banyak anak-anak di luar temannya banyak. Tapi di dalam rumah dia nggak suka bergaul. Karena kenapa? Tidak merasa nyaman. Bukan baiti janati, rumahnya bukan surganya. Kenapa? Karena pola asuh orang tuanya yang keras sehingga dia lebih memilih menyendiri di dalam kamar. Atau yang kedua memang dia lagi punya masalah. Nah itulah tugas bapak dan ibu, terutama ibu yang menjadikan diri sebagai sahabat baginya, tempat dia untuk berbagi cerita. Masya Allah Ustaz Syam sebagai anak nih ditambahkan silakan. Iya, kadang-kadang sih kita nggak mau dengerin orang tua kalau mereka nggak nyontohin dulu gitu loh. Ke masjid nak. Terus dia nonton, pegang remote TV, nonton sinetron. Terus kita disuruh ke masjid. Atau kita disuruh ngaji nak. Padahal kita nggak pernah lihat ayah kita ngaji tuh. Iya kan?
Kita disuruh ke TPA kemana, pergi ke guru ngaji. Kita nggak pernah lihat ibu kita ngaji. Malah asik nonton, malah Benar. asik. Ada juga yang paling aman Ustaz dan semuanya ya. Sebaiknya anak itu dititip sama neneknya. Ada ilmu dari nenek yang tidak kita miliki. Oh gitu. Itu nenek itu ada jiwa yang dimiliki nenek yang tidak dimiliki oleh orang tua. Ini perlu dicamkan ini. Setinggi apapun sekolah kita, orang tua tidak ada sekolahnya, tapi orang tua memiliki jiwa yang luar biasa, tidak dimiliki oleh orang tuanya anak. Masya Allah, Ibu Gitu. jelas Ibu ya. Ibu terima kasih banyak Bu, pertanyaan luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Tapi Ini tunggu jadi dulu, pelajaran bisa buat tambah kita dikit semua lagi juga. nggak? Boleh apa Pak Ustadz? Nenek Silakan. dulu itu laris. Iya. Karena orang selalu dekat sama nenek, Dengar mau dengar cerita, ceritanya. betul. Sekarang nenek enggak laku, kalah Kenapa? sama TV. Nah sekarang kita lanjut lagi. Apa sih sebenarnya yang harus kita lakukan nih? Jika kita menghadapi orang yang terlalu serius atau nggak suka bercanda nih Ustaz Zoki. Silakan mau izin waktunya. Apa yang harus kita lakukan ketika kita berhadapan dengan orang yang serius dan tidak suka bercanda? Yang harus kita lakukan adalah memahami orang tersebut. Terkadang kita ingin dipahami, tapi kita tidak mau untuk memahami seseorang. Ada banyak alasan bagi orang-orang untuk bersikap serius dalam hidupnya. Alasan pertama, memang karena menyibukkan dirinya dengan ibadah demi ibadah dan senantiasa memikirkan tentang kematian sehingga sibuk untuk menangis. Menangisi apa? Menangisi dosa-dosanya. Apakah dengan orang yang serius dalam beribadah seperti ini kita ajak bercanda? Tidak tepat tempatnya. Rasulullah SAW di sepertiga malam izin dengan sang istri Aisyah. Di ketika semua orang di sepertiga malam atau di tengah malam sibuk berselimut dengan istrinya, tapi Rasulullah meminta izin kepada Aisyah untuk apa? Untuk beribadah. Untuk apa? Untuk sholat malam. Aisyah pun pada akhirnya mengizinkan dan akhirnya Rasulullah SAW sibuk menangis dan merasakan kenikmatan berduaan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah orang yang serius karena beribadah. Ada orang-orang yang serius karena apa? Karena sedang fokus dalam pekerjaannya. Kita sebagai orang dewasa, mungkin anak-anak belum paham, ini berbeda. Kalau orang dewasa, misalnya seorang istri melihat suami sedang sibuk pekerjaannya di luar atau suami adalah orang yang menempati posisi tertentu dan mengemban beban pekerjaan yang berat. Ketika istrinya adalah orang yang sibuk mengajaknya bercanda atau mengadukan hal-hal yang sepele, yang tidak penting untuk diadukan kepada suami, hanya menambah bebannya saja. Itu makanya sebabnya kenapa sang istri harus pandai-pandai membaca situasi hati suami. Kapan waktu kita bisa ajak bercanda, kapan waktu kita bisa untuk tidak merepotkan, tidak menambah beban. Tidak perlu cerita hal-hal yang menambah bebannya. Seperti itu. Jadi kalau dikatakan apa yang harus kita lakukan untuk orang-orang yang serius dari kita. Harus lihat siapa orang yang kita ajak bercanda. Kalau orang yang ajak kita bercanda adalah atasan kita atau orang yang lebih tua yang sangat kita hormati yang memang tidak senang bercanda, maka minimalisirlah bercanda-bercanda kita. Terkadang cara bercanda kita tidak tepat dalam artian mengeluarkan kata-kata yang menurut kita biasa, menurut orang tersebut menyinggung perasaannya. Maka ini dibutuhkan yang namanya luar biasa, walaupun bercanda tapi bercanda dengan kata-kata yang baik. Sebagaimana sabdanya Rasulullah, man kana yu'minu billah fayakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah berkata baik atau diam. Bercanda dengan kata-kata yang baik. Lihat dengan siapa orangnya. Dengan siapa orang yang kita ajak bercanda, itu penting. Kemudian lihat tempatnya. Tempat di mana kita harus bercanda. Di dalam kamar berduaan dengan suami silahkan. Tapi di luaran kita sibuk merengek-rengek, ada nih jenis-jenis istri yang nggak lihat tempat. Manjanya di mana-mana. Ada ya Bu ya, manjanya di depan orang gitu, jadi kasihan nanti suaminya. Banyak ya Bu ya. Bercanda dengan anak-anak boleh, bahkan harus. Rasulullah SAW mencontohkan, Rasulullah bercanda dengan seorang anak yang baru saja kehilangan burungnya, karena burungnya mati. Nama anak itu wahai Abu Umair gitu ya kata Rasul. Itu kenapa ya burung itu sedang melakukan apa ya? Rasulullah bercanda. Rasulullah bercanda melihat siapa orangnya. Rasulullah bercanda dengan anak-anak. Rasulullah bercanda dengan istrinya. Bukan istri orang lain. Bukan suami orang lain. Sibuk nih zaman sekarang ada. Nauzubillah min zalik. Bercandanya dengan suami orang lain. Hahaha sama suami orang lain. WhatsAppan ketawa ketiwi sama suami orang lain. Sama istri orang lain. Pasangan sendiri yang sah.
dicuekin. Nauzubillah min zalik. Bercanda dengan istrinya. Kemudian bercanda dengan apa lagi? Rasulullah tadi bercanda dengan bawahannya. Bawahannya. Seperti hamba sahaya tadi kan Rasulullah ajak bercanda, Rasulullah peluk dia. Betul. Nah lihat siapa orangnya, kemudian kita bisa bercanda sesuai dengan tingkat pemahamannya. Masya Allah, tuh harus Ini- jelas nih. Iya Pak Bapak Ustadz. ini langsung berpikir berdua. Sebentar kalau kita duduk pulang dari sini ke Bandung, kita satu tempat duduk aja ya. Kenapa begitu? Takut bercanda sama wanita lain. Masya Allah. Nih Bu, pengalaman nih Bu ya tadi sudah diceritakan juga oleh Ustaz Zaoki. Jadi yang perlu diperhatikan adalah yang pertama tadi apa Bu? Bicara atau bercanda dengan siapa kita bercanda. Iya, dengan siapa. Diperhatikan. Yang kedua tempatnya ya Bu Tempatnya. ya. Jangan suami lagi dipanggil sama bosnya, datang istrinya bercanda depan bosnya. Marah nanti. Yang ketiga adalah waktunya. Iya, makanya Masya tidak Allah. boleh istri meminjamkan barang di rumah tanpa seizin suami. Nggak boleh, itu haram. Contoh, tetangga lagi ada ajatan, kursinya dipinjemin sama tetangga. Ya Allah. Tiba-tiba datang suami sama bosnya, nggak ada kursi. Sama bosnya. Begitu pula dengan sodako. Kalau dari Betul. hartanya suami, sodako tetap mesti izin dari suami. Masya Allah. Nah ini mudah-mudahan nih nambah lagi ilmu kita ya Bu ya. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang lebih baik lagi ya Bu ya. Amin amin ya rabbal alamin. Buat jamaah yang di rumah jangan kemana-mana nih. Setelah ini kita akan lanjutkan lagi. Jadi tetap di Islam itu indah. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah. Man la yarham la yurham. Tidak akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang tidak menyayangi. Maka bagian dari menyayangi seseorang adalah dengan berwajah yang ramah, berwajah yang penuh dengan senyum.